Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. We are still in the jungle of Protestantism. Pegangan supaya jangan mudah tersesat oleh rayuan retorika ala Protestan di luar sana di sosial media. Karena dunia kita sekarang berpihak pada mereka yang lebih kuat berteriak daripada mereka yang benar. Kali ini masih seputar kawin dan tidak kawin. Oke, kenapa ada apa dengan kawin dan tidak kawin? Ini penting karena ya kawin itu penting karena sebenarnya relasi Tuhan dan manusia itu digambarkan dengan perkawinan. Di perjanjian lama itu Allah adalah suami dan istri, Allah Yahweh adalah suami dan istri adalah bangsa Israel. Si istri ini suka sekali selingkuh, tapi Allah adalah suami yang setia. Dan itu digambarkan dengan sangat indah dalam kitab Kidung Agung. Kemudian dalam perjanjian baru, pengantin mempelai pria itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengantin wanita adalah gereja Katolik. Gitu. Jadi yang keluar dari gereja Katolik itu jadi selingkuhan, paksa diri jadi selingkuhan. Oke, bahwa Yesus Kristus tidak mungkin poligami. Yesus Kristus itu monogami dalam konteks perkawinan seperti ini. Jadi yang ratusan denom itu paksa Yesus supaya poligami dengan kamu semua. Begitu. Mari kita lihat, ini penting ya, moral para reformer. Ya, moralitas perkawinan. Ada kenyataan bahwa para reformer yang berjanji bahwa mereka itu murni kembali ke Alkitab, ternyata mereka mengkompromikan Alkitab demi perkawinan dari penguasa di mana mereka tunduk. That's it. That's the point. Bahwa Protestan sebenarnya munafik. Reformator mereka. Tidak semua orang Protestansi, tapi terutama tokoh-tokoh reformator itu munafiknya bukan main. Ya. Jadi kalau kamu sekarang masih memuja-muja tokoh-tokoh reformer, atau ada orang Protestan yang suka sekali mengorek-ngorek dosa-dosa orang Katolik seperti Romo yang selingkuh, Romo Gusti misalnya yang viral beberapa kali lalu, mari kita lihat bahwa terang-terangan reformasi trio Kwek dan kawan-kawannya itu berbuat sesuatu yang jauh lebih rusak. Ya. Dan itu tidak dianggap dosa loh, dianggap sebagai semangat reformasi. Mari kita lihat. Reformasi Protestan itu kerap dipromosikan sebagai momen pemurnian Injil, bukan? Saat gereja, menurut mereka itu saat gereja dibersihkan dari noda dekadensi Roma. Dekadensi itu artinya keruntuhan moral. Narasi resmi yang beredar dalam wacana Protestan menggambarkan Martin Luther dan kawan-kawan sebagai nabi moral yang menegakkan firman melawan penyalahgunaan sakramen, simoni, dan kelalaian para klerus. Oke. Akan tetapi ini bagaimana? Akan tetapi, sejarah sang saksi bisu yang tak bisa disuap menyimpan ironi yang pahit. Justru di balik pekikan sola scriptura dan sola fide tersimpan kompromi moral yang lebih mencolok daripada apa yang mereka tuduhkan pada Roma. Pegangan. Kasus perkawinan bigami ternyata kawin dua istri. Kasus perkawinan bigami dari Philip of Hesse pada tahun 1540 menjadi potret telanjang ironi tersebut. Philip, salah seorang pangeran pelindung utama reformasi, bosan dengan istri sahnya, Christina of Saxony, dan mendambakan perempuan muda bernama Margarete von der Saale. Ketika nafsu tak dapat diredam, dia mencari legitimasi religius untuk menikahi Margarete tanpa menceraikan Christina, alias makan dua piring. Boleh. Di titik ini, seharusnya para reformator menegakkan hukum Injil sebagaimana mereka gembar-gemborkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Martin Luther, Philip Melanchthon, dan Martin Bucer merumuskan sebuah dispensasi dengan nada penuh kecanggungan, malu-malu sih, yang pada intinya memberi izin bagi sang bangsawan untuk mempraktikkan bigami. Asalkan dilakukan diam-diam agar publik tidak terkejut. Kompromi ngeri ya. Ngeri sekali ya. Nah, disinilah kita bisa dengan sinis mengatakan kepada kaum reformer, oh
bilangnya murni Injil ya. Boleh. Reformator yang katanya berpegang pada hanya kitab suci, ternyata bisa menundukkan kitab itu di bawah meja kekuasaan. Abraham dijadikan alasan pembenaran, sementara perkataan Kristus yang meneguhkan kesatuan perkawinan dalam Matius bab 19 ayat 4 sampai 6 dan ajaran Paulus tentang misteri Kristus dan gereja dalam Efesus bab 5 ayat 31 sampai 32 dilipat rapat di dalam laci kompromi. Luther dan Melanchthon yang berulang kali menuduh Roma menggadaikan Injil demi keuntungan duniawi, justru menulis surat resmi yang menggadaikan moral Injil demi kenyamanan politik seorang pangeran. Ya. Perbandingan dengan gereja Katolik pada periode yang sama, abad itu, memperlihatkan kontras yang begitu mencolok. Henry ke-8, penguasa Inggris dengan kuasa jauh lebih besar daripada Philip of Hesse, menuntut agar Roma mengesahkan perkawinannya yang baru. Jawaban tahta suci tegas. Tidak, no. Gereja lebih memilih kehilangan kerajaan Inggris daripada mengkhianati integritas sakramen perkawinan. Protestan di sisi lain lebih memilih mempertahankan pelindung politik dengan harga murah. Moralitas perkawinan ditukar dengan restu bigami. Jadi pertemuan ini hendak bertujuan agar kita bisa menelusuri paradoks besar reformasi Protestan dengan lensa kasus bigami Philip of Hesse ini. Kasus. Fokusnya bukan sekedar pada peristiwa skandal tersebut, tetapi pada implikasi teologis dan filosofis yang menyertai kasus tersebut. Ada inkonsistensi prinsip sola scriptura, subordinasi teologi pada real politik, kenyataan politik, dan benih relativisme etika perkawinan yang nantinya akan tumbuh menjadi perceraian massal dalam tradisi Protestan modern. Dengan memberikan pemahaman historis seperti ini, kita sekaligus mau menunjukkan bahwa klaim pemurnian moral reformasi tidak bertumpu pada Injil. No. Tetapi pada perkawinan gelap antara teologi dan nafsu bangsawan. Mari kita lihat konteks sejarahnya, latar belakang historis. Yang pertama soal reformasi dan ketergantungan pada politik. Reformasi Protestan itu tidak lahir dalam ruang steril akademia. Dia tidak lahir sekedar dari bangku kuliah di kampus, tetapi dalam pusaran politik. Politik ngeri. Kekaisaran Romawi di politik dari Kekaisaran Romawi Suci itu yang penuh dengan banyak intrik. Itu konteks sejarah. Martin Luther memang berani menantang Roma, tetapi dia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Jadi jangan gambarkan dia sendiri. Kan ada Katharina van Worm. Tapi sebelum itu dulu. Sejak dia dilarang oleh Edict Worms tahun 1521, keberlangsungan hidup Luther sepenuhnya bergantung pada perlindungan para pangeran Jerman, terutama Frederick the Wise dari Saxony dan kemudian Philip of Hesse yang kasusnya kita kemukakan tadi. Tanpa patronase perlindungan politis, reformasi bisa saja mati muda seperti gerakan-gerakan bidat abad pertengahan lainnya. Untung ada pangeran kan, jadi harusnya berterima kasih kepada pangeran-pangeran. Nah, sinisme sejarah ada di sini. Para reformator berteriak hanya Injil, tapi realitasnya hanya perlindungan bangsawan yang membuat mereka tetap hidup. Luther adalah nabi yang bersuara keras di mimbar, tetapi di balik layar dia tetap seorang klien politik yang harus menyesuaikan diri dengan selera patron pelindungnya. Kalau sudah selesai kan, jadi harus menjilat penguasa dong. Dengan kata lain, sejak awal reformasi adalah persekutuan aneh antara teologi dan feodalisme. Jadi stop omong-omong Roma ya. Mari kita lihat figur dari Philip of Hesse. Siapakah dia? Who is he? Philip pertama dari Hesse yang hidup 1504 sampai 1567, yang juga dijuluki Der Großmütige. Bahasa Jerman artinya Philip yang murah hati. Dia adalah salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Jerman abad ke-16.
Dia dikenal cerdas, energik, sekaligus rakus akan kekuasaan dan kenikmatan. Sejak awal, Philip menampilkan dirinya sebagai pangeran reformasi yang melindungi Luther dan para teolog Wittenberg. Di bawah naungan Philip of Hesse ini, Protestantisme memiliki benteng politik yang kuat. Ya. Tetapi di balik topeng pelindung Injil, Philip adalah manusia biasa yang diperbudak hasrat. Perkawinannya dengan Christina of Saxony segera menjadi beban. Christina digambarkan sakit-sakitan, tidak menarik, dan tidak mampu memuaskan keinginan suaminya. Di sisi lain, Margarete von der Saale, seorang wanita muda dan keluarga bangsawan kecil, menjadi pusat perhatian dan obsesi si Philip ini, patron Protestan. Tidak puas dengan opsi perceraian yang tabu dalam lingkaran Protestan awal, karena mereka masih Katolik kan waktu itu, masih takut pada aturan tidak boleh cerai. Ya. Philip mengajukan solusi kreatif, menikahi Margarete tanpa menceraikan Christina, alias bigami. Ya. Nah, kemudian ada permintaan dispensasi bigami ya. Jadi Philip ini pikir-pikir kan mana ya bisa nikah, tidak usah cerai tapi tetap bisa nikah lagi. Oke, minta dispensasi kepada pendeta-pendetanya. Nah, pada tahun 1539 sampai 1540, Philip mulai menekan Luther dan Melanchthon untuk mencari legitimasi teologis. Jadi, nah yang menjadi ironis saudara-saudari, penguasa yang menjadi pelindung reformasi justru memaksa reformator untuk membenarkan pelanggaran moral paling dasar. Ya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Philip tidak main-main, ya. Dia menulis secara resmi meminta izin agar bisa beristri dua dengan restu rohaniwan Protestan. Ya. Dan di titik ini sejarah mencatat sebuah drama yang jauh dari heroik. Luther, Melanchthon, dan Butcher berkumpul, berdiskusi, dan akhirnya menyusun sebuah dokumen rahasia yang memberi lampu hijau bagi bigami. Dengan syarat dilakukan diam-diam agar tidak menimbulkan skandal publik. Dokumen itu ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1539. Kayaknya harus dirayakan juga ya sebagai hari perayaan bigami internasional. Ditandatangani tanggal 10 Desember 1539, sebuah tanggal yang menjadi epitaf moral reformasi, kuburan reformasi, kuburan moral reformasi. So my friends, konteks historis dari kasus Philip of Hesse ini memperlihatkan ketergantungan total reformasi pada politik feodal. Reformator yang katanya menentang kompromi dengan dunia ternyata justru tunduk pada nafsu duniawi dari penguasa yang melindungi mereka. Reformasi tidak bisa dilepaskan dari patronase, dan kasus bigami, perkawinan dua, menjadi bukti paling vulgar bahwa ketika Injil berhadapan dengan kuasa dunia, yang dipilih bukan Injil, melainkan kursi dan pedang bangsawan. Sudah bisa bro, sudah bisa. Nah, mari kita lihat bagaimana respon para reformator. Jadi sudah terjadi kan, sudah ada dispensasi untuk boleh menikah lagi tanpa cerai, jadi bigami. Bagaimana respon para reformator sendiri? Yang pertama, Martin Luther ini nabi Injil atau notaris bigami ya. Oke. Luther, sang tokoh reformasi, sering digambarkan sebagai nabi yang menentang korupsi moral Roma. Oke. Tapi dalam kasus Philip of Hesse ini, dia tampil bukan sebagai nabi, bukan lagi, melainkan notaris yang menandatangani dispensasi bigami. Dalam suratnya tahun 1540, Luther menulis bahwa meskipun perkawinan monogami adalah ideal, dalam keadaan darurat, seorang pangeran dapat memiliki dua istri. Sudah jadi nabi ini. Dia merujuk pada Abraham, Yakub, dan Daud yang beristri banyak dalam perjanjian lama. Dalih ini sungguh ironis. Orang yang selama bertahun-tahun mencerca tradisi manusia justru menghidupkan kembali praktik poligami kuno yang sudah ditolak gereja perdana. Oke. Luther bahkan menambahkan syarat khas politikus. Syarat yang khas sekali untuk politikus. Bigami boleh dilakukan asal diam-diam. Artinya
Bukan moral yang dikejar, melainkan manajemen citra. Injil dikorbankan asalkan publik tidak ribut. Nah, yang sinisnya di sini, saudara-saudari, Luther di sini tidak lebih dari seorang konsultan public relation-nya, konsultan PR yang melayani nafsu patronnya sendiri. Kemudian itu dari Luther. Kemudian ada orang berikutnya, Philip Melanchthon, sang teolog yang menjadi diplomat. Melanchthon ini dikenal sebagai Preceptor Germaniae, guru bangsa Jerman yang tenang dan penuh pertimbangan, keren. Tapi dalam kasus ini reputasinya tercoreng, kesian. Melanchthon semula menolak, tetapi akhirnya ikut menandatangani dispensasi. Alasannya jelas, kehilangan Philip berarti kehilangan salah satu pelindung terkuat reformasi. Mau selesai sudah. Ya. Kalau Philip kasih tinggal kita, berarti reformasi tinggal kuah kosong. Betul-betul kuah kosong. Selesai. Habis. Bidat Protestan selesai hilang. Jadi Melanchthon ini menulis dengan getir bahwa praktik ini bukan ideal, tetapi harus ditolerir demi menghindari dosa yang lebih besar. Retorika klasik kompromi. Memilih dosa kecil demi menghindari dosa besar. Tapi ironinya para reformator sering menuduh Roma kompromistis. Mereka sering menuduh Roma kompromistis ya. Nah, dalam kasus ini Melanchthon membuktikan bahwa reformasi pun sanggup menulis moralitas dengan pensil politik. Gitu. Jadi Melanchthon ya orangnya tenang, penuh pertimbangan, tapi dalam kasus ini dia jatuh. Kesian ya. Kesiannya Melanchthon. Hai Melanchthon. Melanchthon yang seharusnya menjaga kemurnian ajaran berubah menjadi diplomat licin seperti belut, sibuk menimbang kekuatan militer Hesse daripada firman Kristus. Keren juga ya, belajar sejarah itu keren juga ya. Nah itu, jadi kita sudah lihat Luther, kemudian Melanchthon. Orang yang ketiga, yang ketiga ini sangat-sangat keren juga, Martin Bucer namanya. Martin Bucer, teologi sebagai juru bicara nafsu. Kenapa saya bilang? Martin Bucer ini reformator dari Strasbourg, Jerman. Dia memberi justifikasi teologis yang lebih sistematis. Dia menyusun argumen bahwa poligami dapat diterima dalam keadaan khusus, terutama jika istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan suami. Kebutuhan apa sih? Bucer bahkan menulis bahwa lebih baik beristri dua daripada jatuh dalam perzinahan. Oke, disinilah terlihat wajah pragmatis reformasi. Alih-alih menuntun manusia menuju kekudusan, teologi berubah menjadi instrumen untuk menjustifikasi kelemahan, membenarkan kelemahan. Bucer pada dasarnya menurunkan Injil menjadi manual solusi instan bagi libido bangsawan. Tahu libido itu apa? Jadi sudah tiga orang, Luther, Melanchthon, dan Bucer. Bucer ini yang menulis treatise, traktat sistematis untuk membela bigami dan poligami. Oke. Kemudian mari kita lihat dokumen rahasia 1539. Pada 10 Desember 1539, ketiga reformator ini menandatangani dokumen rahasia yang menyetujui bigami Philip of Hesse. Dokumen itu disimpan rapat, tetapi akhirnya bocor dan menjadi skandal besar. Gereja Katolik segera menjadikannya senjata polemik ya saat itu. Lihat, ternyata mereka yang mencela Roma ternyata lebih rendah moralnya. Luther ketika skandal itu pecah berdalih bahwa dia terpaksa menandatangani demi menghindari bencana politik. Dengan kata lain, dia mengaku bahwa politik lebih menentukan daripada Injil. Sejarah dengan jujur menyingkap, sola scriptura berhenti di meja makan bangsawan. Luther, Melanchthon, dan Bucer, tiga nama besar reformasi, dalam kasus ini tampil bukan sebagai nabi, melainkan notaris, diplomat, dan juru bicara nafsu. Dokumen bigami dari Philip of Hesse bukan sekedar catatan hukum, tetapi adalah epilog, tulisan kematian moral reformasi. Injil untuk publik, kompromi untuk patron politiknya.
bagus. Tapi yang penting itu fakta sejarah ya. Bagaimana mari kita menganalisis secara teologis dan filosofi, itu lebih penting daripada sekedar menampilkan fakta. Fakta kan butuh penilaian kan. Mari kita evaluasi dari segi teologi dan filsafat. Yang pertama, ada kontradiksi dengan Injil Kristus. Yesus berbicara jelas mengenai perkawinan. Sejak awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, keduanya menjadi satu daging. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 4-6. Paulus menegaskan kembali dalam Efesus 45 ayat 31-32 bahwa perkawinan adalah lambang misteri Kristus dan gereja. Suatu kesatuan yang tidak bisa dibagi dua. Soalnya bisa, bro. Nah, para reformator yang memberi dispensasi bigami seakan-akan lupa bahwa Injil bukanlah manual politik. Dengan merujuk pada Abraham, Yakub, atau Daud, mereka kembali ke tahap sejarah keselamatan yang belum disempurnakan. Gereja perdana justru menolak poligami karena Injil telah menyingkapkan kesatuan monogami sebagai tatanan baru, perjanjian baru. Yang menjadi ironisnya adalah Luther yang berteriak lantang menolak tradisi manusia justru menafsirkan kitab suci dengan logika mundur, bukan maju. Injil dilipat menjadi catatan etnografis Israel kuno. Ya. Nah, di sini terdapat inkonsistensi sola scriptura. Prinsip sola scriptura mengklaim kitab suci sebagai otoritas tunggal. Namun kasus bigami ini membuktikan bahwa kitab itu hanya tunggal sejauh tidak mengganggu kenyamanan politik. Luther dan Melanchthon menolak tradisi gereja, tetapi segera menciptakan tradisi baru, dispensasi rahasia untuk bangsawan. Dengan kata lain, hanya kitab suci berubah menjadi hanya kitab suci kecuali kalau patron butuh solusi praktis. Begitu, patron pelindung politiknya. Secara filosofis, saudara-saudari, ini justru memperlihatkan bahwa sola scriptura tidak punya daya normatif yang konsisten. Ya. Sola scriptura tidak punya daya normatif yang konsisten. Tergantung. You bisa manipulasi ke arah mana sih, terbukti kan? Jauh sebelum baru saja reformasi mulai, sola scriptura mulai dipelintir. Karena you mau pelintir seperti apapun, tidak ada yang omong banyak, bukan? Sola scriptura bisa omong apa? Alkitab bisa omong, berhenti, kau ada pelintir saya, tidak ada kan? Sampai sini sudah paham absurditas sola scriptura. Masih mau lanjut dengan sola scriptura. Tanpa magisterium, kitab suci jadi kertas liat, alot, yang dibentuk sesuai kebutuhan. Mau butuh Yesus bukan Tuhan, ada ayatnya. Mau pergi kawin 5.000 orang, ada ayatnya. 5.000 tidak banyak. 300 misalnya bisa ada ayatnya. Salomo kan. Mau pergi bunuh orang, ada ayatnya. Bunuhlah orang Amalek. Ya kan? Sudah tahu bahwa kalau sola scriptura baca-baca ayat tanpa magisterium itu hasilnya seperti itu. Jadi tanpa magisterium, kitab suci jadi kertas liat yang dibentuk sesuai kebutuhan. Bigami dari Philip of Hesse ini merupakan laboratorium awal dari relativisme Protestan. Ya. Alkitab bukan lagi firman yang menuntun, melainkan cermin yang memantulkan kepentingan. Oke, you mau butuh apa? Mau kawin lagi? Oke, mari kita cari ayatnya. Ada kok. Itu Abraham kawin 2. Nah, ini kontras ya dengan konsistensi Katolik. Sola scriptura inkonsisten, Katolik konsisten. Gereja Katolik pada masa yang sama dengan kasus Philip ini menghadapi tuntutan Henry ke-8. Ya. Berbeda dengan Luther, Roma tidak menyerah. Roma tidak menyerah pada tekanan politik, sekalipun harus kehilangan seluruh kerajaan Inggris. Bayangkan, lebih besar ruginya. Paus menolak melegitimasi perkawinan baru dari Henry, meskipun konsekuensinya kehilangan seluruh kerajaan Inggris. Ya. Keputusan ini bukan tanpa luka, lukanya besar.
Ya, gereja Inggris akhirnya harus menjadi Protestan. Tetapi gereja memilih kehilangan mahkota daripada mengkhianati sakramen perkawinan. Ya kan? Lebih baik kehilangan itu mahkota kerajaan Inggris. Kita bisa cari lagi itu mahkota. Perbandingan ini memalukan bagi reformasi. Ya. Yang dituduh dekaden, reformasi suka sekali menuduh paus antikristus. Nah, ya, ternyata makan kembali ya. Yang dituduh dekaden ternyata lebih teguh. Yang mengaku pemurni Injil justru melacurkan Injil. Jadi disinilah ada klimaks dari ironi Protestan. Roma berdiri di atas batu karang prinsip, sementara Wittenberg goyah di atas bantal kenyamanan politik. Pakai bantal terus. Apa implikasi filosofisnya, saudara-saudari, dari realisme ke relativisme? Dan itu nyata jelas ya. Binzer, Huta Barat misalnya, selalu rajin, getol mempromosikan relativisme. Karena memang itu inti dari Protestan, relativisme. Ada implikasi di sini. Secara metafisik, saudara-saudari, perkawinan Katolik dipandang sebagai sakramen, tanda efektif kasih Kristus yang tidak dapat digandakan. Bigami, perkawinan dua istri atau dua suami, satu istri dua suami, satu suami dua istri, itu meruntuhkan realisme sakramental ini. Kasih Kristus bukan dua tubuh untuk satu kepala, melainkan satu kepala untuk dua tubuh. Ini sebenarnya absurditas ontologis. Dua tubuh untuk satu kepala. Itu kalau perkawinan bigami. Terus kalau satu kepala untuk dua tubuh, satu kepala untuk dua tubuh itu juga bagaimana ya? Pernah lihat anak yang terlahir difabel seperti itu kan? Kepalanya ada yang kepala dua kayaknya belum ada, tapi kalau kepala satu badan dua ada sih. Jadi reformasi yang menolak metafisika skolastik juga jatuh ke dalam nominalisme moral. Aturan hanya berlaku selama tidak bertabrakan dengan kepentingan penguasa, patron. Dan dari sini lahir benih relativisme etika dari Protestan modern maksudnya. Protestan modern, ya dari kasus seperti ini akhirnya dalam Protestan modern ada relativisme etika. Ada yang cerai, ada yang tidak, ada yang ya seperti itulah. Perceraian sah, perkawinan kontraktual, bahkan redefinisi perkawinan di era kontemporer ini. Semua berakar pada kompromi awalnya, yaitu dispensasi bigami. Nah, reformasi ini memang mengaku kembali ke Injil, tetapi momen ujian paling sederhana, seorang bangsawan yang ingin istri dua, mereka menyerah. Injil ditundukkan, kitab suci direlatifkan, dan teologi dijadikan sekretaris nafsu politik. Gereja Katolik yang dituduh busuk justru terbukti lebih setia. Maka kasus bigami bukan sekedar catatan historis, melainkan monumen atas kebangkrutan filosofis dan moral dari reformasi. Iya kan? Nah, apa dampak historisnya, saudara-saudari? Ternyata ada pembelaan teologis atas poligami. Bayangkan, susahlah begitu mereka bela poligami lagi. Sama kayak Luther waktu dia gagal selibat, kemudian dia bilang selibat itu melawan kodrat manusia. Sekarang dia mau poligami, ada penguasa yang mau poligami, langsung mereka bikin teologi untuk mendukung poligami. Aneh. Ya, begini yang mau kembali ke kemurnian Injil. Coba kamu tenang-tenang dan pikir kembali. Ya, mari kita lihat pembelaan teologis atas poligami. Kasus Philip of Hesse ini tidak berdiri sendiri. Setelah dispensasi rahasia itu bocor, diskusi tentang poligami mulai muncul di lingkaran Protestan. Rame. Martin Bucer menulis argumentasi sistematis bahwa poligami dapat diterima sebagai remedium, macam remedial Anda sekolah sekarang. Remedium bila istri pertama tidak sanggup melayani suami. Bahkan John Calvin, meskipun lebih berhati-hati dalam korespondensinya, mengatakan bahwa Alkitab tidak secara eksplisit melarang poligami dalam segala kondisi. Hanya bahwa praktik itu tidak cocok bagi masyarakat Kristen. Dengan kata lain, poligami bukan dosa mutlak, hanya tidak bagus. Jadi kalau butuh poligami silahkan saja.
Yang penting sembunyi-sembunyi ya. Nah, disinilah reformasi membuka pintu relativisme moral. Sesuatu bisa dianggap salah hanya karena tidak cocok, bukan karena bertentangan dengan hukum ilahi. Mari kita lihat perkawinan dalam tradisi Protestan dari dispensasi ke perceraian. Kalau bigami adalah muasalnya, awalnya, biang keladinya, perceraian menjadi kelanjutan logis. Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen yang tak terceraikan, indissolubilis, dan monogami. Tapi di tangan reformasi, perkawinan direduksi menjadi kontrak yang dapat dibatalkan. Luther sendiri memberi ruang bagi perceraian dalam situasi tertentu. Milton di Inggris kemudian menulis traktat membela perceraian sebagai hak dasar dari manusia. Dari bigami Philip hingga traktat Milton ini jalurnya jelas. Ketika perkawinan tidak lagi sakramen, dia bisa dinegosiasikan sesuai kebutuhan. Jadi reformasi yang katanya memperbaiki moral justru meletakkan fondasi bagi industri perceraian modern. Ya. Dari dispensasi rahasia abad ke-16 lahirlah perceraian massal abad ke-21. Nah, di sini ada relativisme etika perkawinan di dunia modern sekarang ini. Di Protestan kan bukan sakramen perkawinan kan, itu hanya kontrak antara laki-laki dan perempuan kemudian didoakan oleh pendeta. Warisan reformasi terlihat jelas di banyak denominasi Protestan. Perceraian dan pernikahan ulang bukan lagi aib, melainkan praktik biasa. Beberapa aliran bahkan kini merestui definisi perkawinan yang sepenuhnya diputuskan oleh konsensus budaya, bukan lagi oleh wahyu ilahi. Makanya banyak gereja-gereja Protestan di Eropa dan Amerika tahu kan bagaimana. Pokoknya yang penting kau mau kawin, kawin saja. Maksudnya kau mau suka-suka saja, begitu. Semua ini tidak jatuh dari langit, tapi berakar pada kompromi awal ketika Injil ditundukkan di meja perundingan dengan Philip of Hesse. Ya. Nah, dari perspektif filosofis ini menandai pergeseran dari realisme moral Katolik yang melihat perkawinan sebagai partisipasi dalam realitas sakramental ke dalam nominalisme moral ala Protestan, di mana makna perkawinan ditentukan oleh keputusan komunitas atau individu. Bigami dari Philip of Hesse hanyalah pintu gerbang awal menuju relativisme etika modern. Jadi tanya, kenapa Protestan tidak memandang perkawinan itu sebagai sakramen? Ya, supaya ada kesempatan mau bigami boleh, mau poligami boleh, mau cerai boleh. Begitu. Coba tanya mereka. Termasuk Ortodoks. Ortodoks juga membolehkan perceraian dan menikah sampai 4 kali mungkin ya. Tapi ya tidak semua Ortodoks sama. Sama seperti tidak semua Protestan sama. Ada yang sangat Katolik, ada yang sangat tidak Katolik. Nah, mari kita lihat gereja Katolik sebagai kontras yang historis. Sementara Protestan membuka ruang untuk bigami, poligami, dan perceraian, gereja Katolik tetap konsisten menegaskan monogami tak terceraikan. Konsistensi ini dibayar mahal, mahal sekali. Konflik politik, kehilangan Inggris, bahkan penganiayaan terhadap umat Katolik di negara-negara reformasi. Tapi harga itu adalah tanda kesetiaan. Roma lebih memilih kehilangan kerajaan daripada kehilangan sakramen. Ya. Reformasi melahirkan relativisme etika perkawinan bukan karena roh zaman, melainkan karena sejak awal mereka memilih kompromi. Sejak awal sudah kompromi, jadi tinggal zaman bergeser, kompromi. Zaman datang, kompromi aja. Philip of Hesse ingin 2 istri. Luther menandatangani dispensasi. Melanchthon menutup mata dan Bucer memberi justifikasi teologis. Trio kuek betul ya. Dari peristiwa itu, sejarah Protestan membawa jejak noda yang tidak bisa dihapus. Moralitas perkawinan dibentuk bukan oleh Injil, melainkan oleh nafsu penguasa, nafsu patron reformasi. Nah, baiknya kita berikan kritik secara apologetik juga ya. Roma versus reformasi, siapa yang konsisten? Ya. Retorika reformasi selalu menuduh Roma sebagai pusat dekadensi moral, ya, pelacur Babel katanya. Ya.
pelacur besar kan, the whore of Babylon kan. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya. Ketika Henry ke-8 menuntut pembatalan perkawinannya, Roma berkata tegas, non possumus, tidak mungkin. Konsistensi Katolik dibayar mahal, yaitu kehilangan seluruh Inggris, persekusi berdarah terhadap umat Katolik, dan pecahnya kesatuan Kristen di Eropa Barat. Tapi harga itu justru menegaskan integritas gereja. Sakramen bukan barang dagangan. Ya. Nah, bandingkan dengan Luther dan Melanchthon yang menandatangani dispensasi bigami untuk Philip of Hesse. Roma kehilangan mahkota demi prinsip, Wittenberg kehilangan prinsip demi menjaga mahkota patron. Ironi ini begitu mencolok sehingga sulit dipoles dengan retorika. Humor retorika jungkir balik maju, tetap faktanya seperti itu. Ya. Nah, dampak filosofisnya adalah relativisme yang membusuk dari dalam. Secara filosofis, dispensasi bigami adalah tanda bahwa sola scriptura tidak punya daya normatif objektif. Tanpa magisterium, kitab suci dibaca sesuai kebutuhan politik. Luther mengutip Abraham, Butcher memberi alasan pastoral, Melanchthon berkompromi demi stabilitas. Tidak ada kebenaran objektif, hanya kalkulasi pragmatis. Nah, dari kompromi inilah lahirlah tradisi etika Protestan yang semakin nominalis. Perkawinan bukan sakramen yang nyata, res sacramenti, melainkan kontrak yang bisa disesuaikan. Dari situ, perceraian, perkawinan ulang, dan bahkan redefinisi radikal perkawinan di era modern mendapat pijakan teologis. Jadi sekarang bukan lagi laki-laki dan perempuan, tapi bisa laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya kan? Di gereja Protestan modern. Di Indonesia mungkin belum berani, tapi di Eropa itu sudah hal biasa. Ya, mau bilang apa ya? Apa yang di zaman Luther dibungkus sebagai keadaan darurat, kini menjadi praktek yang lumrah. Ya. Nah, kemudian ada Roma dan realisme sakramental. Gereja Katolik meskipun sering digambarkan sebagai lamban kuno, justru teguh menjaga fondasi metafisika dari sakramen. Perkawinan dipahami sebagai realitas ontologis, satu laki-laki dan satu perempuan yang bersatu tidak terceraikan. Ini sebagai partisipasi dalam kasih Kristus. Partisipasi. Prinsip ini bukan sekedar norma moral, bukan aturan moral, tetapi kenyataan metafisik, status ontologis pria dan wanita. Ya. Karena itu, bigami bukan hanya tidak pantas, melainkan sebenarnya itu mustahil secara ontologis. Nikah banyak, nikah dua, itu mustahil sebenarnya. Satu laki-laki dan satu wanita. Bagaimana kamu memberikan totalitas diri kamu kepada dua orang sekaligus? Aneh tapi nyata. Kontras ini menyingkap wajah asli reformasi. Di saat Katolik mempertahankan realisme sakramental, Protestan merosot ke relativisme pragmatis. Nah, ada pernikahan gelap, perkawinan gelap antara teologi dan nafsu di sini. Sejarah besar kadang ditentukan oleh momen kecil ya. Reformasi yang katanya lahir demi Injil ternyata dikompromikan oleh hasrat seorang pangeran yang ingin dua istri. Luther menandatangani, Melanchthon mengangguk, Butcher menulis argumennya. Dari situ, reformasi menanam benih relativisme yang kini mekar di ladang etika Protestan modern. Ya, reformasi dituduh menjual indulgensi, Roma dituduh menjual indulgensi, tetapi reformasi menjual Injil itu sendiri. Dengan harga murah, hanya untuk memuaskan patron yang bernafsu. Ya. Jadi kasus bigami Philip of Hesse pada tahun 1540 ini bukan sekedar anekdot memalukan, melainkan jendela yang menyingkapkan wajah sejati reformasi Protestan. Reformasi mengaku sebagai gerakan pemurnian Injil, tetapi justru di ujian moral paling sederhana, seorang bangsawan yang ingin dua istri, para reformator tersungkur. Luther menandatangani dispensasi, Melanchthon berkompromi, Butcher menyusun argumen Injil. Jadi, wahyu yang ditemukan dalam Injil yang katanya murni itu direduksi menjadi legitimasi nafsu pelindung Protestan. Dan
prinsip sola scriptura diperlakukan sebagai tanah liat yang bisa dibentuk sesuai kebutuhan politik. Di sisi lain, saudara-saudari, gereja Katolik yang dituduh buruk secara moral menunjukkan konsistensinya. Roma menolak tuntutan Henry ke-8 meskipun risikonya adalah kehilangan seluruh kerajaan Inggris dan pecahnya kesatuan Kristen. Katolik memilih kehilangan mahkota daripada kehilangan sakramen. Protestan memilih kehilangan sakramen demi mempertahankan mahkota. Kontras ini menyingkap paradoks besar. Mereka yang paling keras mengutuk kompromi Roma justru menjadi ahli kompromi. Dan jadi secara filosofis, saudara-saudari, dispensasi bigami menandai runtuhnya fondasi realisme moral. Perkawinan tidak lagi dipahami sebagai realitas sakramental yang tidak terceraikan, melainkan kontrak pragmatis yang bisa dinegosiasikan. Dari sini lahir warisan etika Protestan yang longgar, perceraian, perkawinan ulang, bahkan redefinisi perkawinan modern. Jadi perkawinan itu didefinisikan ulang. Perkawinan itu apa sih sehingga laki-laki dan laki-laki bisa, perempuan dan perempuan juga bisa. Itu didefinisi ulang. Relativisme moral yang kini melanda dunia Kristen ini bukanlah kecelakaan belaka. Itu bukan suatu kecelakaan. It's not an accident. It's not by accident. Itu adalah buah yang matang dari benih yang ditanam pada abad ke-16 oleh reformer sendiri. Jadi apologetika Katolik bersiul-siul sambil berhak menyimpulkan reformasi bukanlah kembalinya Injil, melainkan perkawinan gelap antara teologi dan nafsu. Jika Roma berdiri atas batu karang prinsip, Wittenberg terperangkap di lumpur kompromi. Dan sejarah tidak menipu. Di antara dua kubu yang saling menuduh korupsi, hanya satu yang menolak menjual sakramen, dan itu bukan Luther. Yo. Follow for more into the jungle of Protestantism. Mari kita doakan Luther ya. Menurut saya pribadi, opini saya, Luther itu tinggal di api pencian dan menunggu didoakan oleh Patrice Allegro.